190826. Di sini saya akan menjelaskan tentang poster yang saya buat mengenai persamaan dan perbedaan klasifikasi 5 kerajaan menurut Whittaker. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada anggota keluarga saya. Di sini juga ini sudah ada ibu saya. Saya akan menjelaskan kepada ibu saya. Mari kita mulai saja penjelasannya. Nah, di sini kita akan mengenal 5 kerajaan makhluk hidup. 5 kerajaan makhluk hidup menurut Robert Hardy Whittaker ada Monera, ada Protista, ada Fungi, ada Plantae, dan ada Animalia. Mungkin bagi orang awam yang paling familiar adalah kerajaan Plantae dan Animalia, yaitu kerajaan tumbuhan dan kerajaan hewan. Nah, di sini saya akan membahas dulu mengenai perbedaan 5 kerajaan menurut Whittaker. Yang pertama, kerajaan Monera. Kerajaan Monera ini berdasarkan organisasinya, yaitu tersusun atas sel tunggal sederhana dan terkadang dalam bentuk untaian. Cara memperoleh makanan Monera ini dia heterotrof karena dia itu tidak punya klorofil, dia tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Nah, ciri-ciri lainnya dari Monera itu dia bersifat prokaryotik, perkembangbiakannya secara seksual, lalu dia motil dan bergerak dengan flagel. Biasanya Monera ini contohnya pada bakteri dan alga hijau biru atau blue green alga. Lalu kerajaan yang kedua yaitu kerajaan Protista. Kerajaan Protista ini berdasarkan organisasinya yaitu sel tunggal kompleks, terkadang dalam bentuk filamen atau koloni, yaitu berkelompok. Nah, cara memperoleh makanannya dia sama dengan Monera, dia juga heterotrof, dia tidak menghasilkan makanannya sendiri, dia tidak bisa menghasilkan makanannya. Lalu ciri-ciri lain dari Protista itu dia eukariotik, perkembangbiakannya secara seksual dan aseksual, mempunyai flagella dan silia. Silia ini rambut hitam. Cakupan Protista yaitu protozoa, alga bersel tunggal, termasuk beberapa jamur yang berlendir. Lalu kerajaan yang berikutnya adalah kerajaan Fungi. Kerajaan Fungi ini kerajaan jamur. Berdasarkan organisasinya, kerajaan Fungi ini kebanyakan multiseluler dan berbentuk filamen dengan sel-sel yang kompleks. Cara memperoleh makanannya dia juga heterotrof, menyerap makanan dari makhluk hidup lain karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Lalu ciri-ciri lainnya dari Fungi itu tidak mempunyai flagella sehingga dia tidak bisa bergerak aktif, dia diam di tempat, lalu dia memiliki spora yang dapat berperan dalam perkembangbiakan baik seksual maupun aseksual. Nah, cakupannya Fungi itu contohnya kayak tanaman dan jamur. Nah, jamur yang biasa kita makan itu contohnya kayak jamur tiram, jamur enoki. Nah, itu mungkin itu adalah jamur-jamur yang familiar di masyarakat atau keluarga kita. Lalu kerajaan yang keempat yaitu kerajaan Plantae. Nah, berdasarkan organisasinya yaitu multiseluler dengan sel-sel kompleks. Cara makanannya cara memperolehnya yaitu autotrof. Dia bisa menghasilkan makanan sendiri karena tumbuhan itu kan biasanya punya klorofil, jadi dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Lalu ciri lain dari Plantae yaitu dia bersifat eukariotik, jaringannya dapat berkembang dengan baik, terjadi pergiliran keturunan, dinding sel tumbuhan ini mengandung selulosa. Cakupan dari Plantae itu contohnya lumut atau bryophyta, paku-pakuan atau Pteridorita, lalu ada tumbuhan berbunga atau berbiji. Nah, ini ada kerajaan yang terakhir yaitu kerajaan Animalia, hewan. Berdasarkan parameter organisasinya dia sama dengan Plantae, dia multiseluler dengan sel-sel yang kompleks, tetapi bedanya cara memperoleh makannya berbeda dengan Plantae, yaitu dia heterotrof, tidak bisa menghasilkan makanan sendiri. Ciri-ciri lain dari Animalia yaitu dia bersifat eukariotik, jaringannya juga sudah berkembang dengan baik, umumnya dia bergerak secara aktif. Nah, cakupannya Animalia itu semua kelompok hewan, mulai dari Porifera hingga Mamalia. Nah, setelah kita membahas perbedaan 5 kerajaan menurut Whittaker, kita akan
membahas tentang persamaan 5 kerajaan menurut Descartes. Apa sih persamaannya? Yang pertama, semua kerajaan ini dapat bereproduksi atau dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Lalu kesamaan yang kedua, mereka semuanya mempunyai membran sel. Dan persamaan yang ketiga, semuanya tersusun atas protein. Dari penjelasan ini, saya berharap dan mengajak ibu untuk ikut melestarikan alam sekitar. Jadi kita harus punya kesadaran untuk melestarikan alam sekitar, lingkungan sekitar kita, agar tumbuhan, hewan yang terlihat atau yang pun tidak terlihat itu dapat bertahan hidup atau tidak punah. Jadi anak cucu kita juga dapat mengenal beberapa organisme yang ada. Jadi melestarikan lingkungan hidup, melestarikan alam sekitar itu penting. Lalu setelah penjelasan yang saya berikan, saya ingin mendengar tanggapan Anda terhadap Ibu tentang 5 kerajaan ini. Bagaimana? Dari penjelasan ini, saya semakin mengerti dan mengenal ada 5 kerajaan makhluk hidup yang ada di bumi ini. Saya mengira di bumi ini hanya ada 2 kerajaan, hewan dan tumbuhan. Ternyata masih ada Monera, Protista, Fungi, dan Protista. Mungkin saya anggap hampir sama. Tetapi setelah dijelaskan di sini, masih ada perbedaan. Monera prokaryotik, Protista eukaryotik.